Em, Ya ini adalah terkait dengan protokol 802.15.4 ya. Bentar. Ya, apakah terlihat materinya ya? Mungkin terlihat ya. Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat ya. Ya, ini kalau di LMS itu eh, sebenarnya masuk ke materi pertemuan ke-8. Cuma kemarin kita tarik ke pertemuan ke-7 seperti semester sebelumnya ya. Karena nanti harapannya setelah UTS nanti teman-teman fokus ke bagian simulasinya gitu ya. Kalau untuk materi model sistem, konsep model sistem, semua model sistem itu kita selesaikan di materi sebelum UTS. Nah, untuk materi setelah UTS itu eh, adalah materi yang memang terkait dengan simulasi, begitu ya. Dengan simulasi. Nanti menggunakan simulasi network simulator nanti ya, jadi setelah ini. Nah, nanti dengan Pak Danu ininya ya, dosen pengampunya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan untuk materinya terkait dengan 80 protokol 80.02.15.4 ya. Hari ini kita akan bicarakan dua layer ya, dua layer yang ada di 80.2.15.4. Ya, ini jadi physical layer di layer satu dan layer 2-nya gitu ya. Nah, sebelum kita bicara konsep eh, 80.2.15.4, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mengenal protokol ini gitu ya. Nah, kalau dilihat protokol ini apa ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Protokol apa ini? Ini saya pikir bukan protokol baru ya. Ini salah satu protokol yang digunakan untuk komunikasi eh, eh, antar devices ya. Kemarin kita nyambung terakhir ya, pertemuan terakhir bicara IoT ya, Internet of Things. Di sana ada tiga model sistem ya, kemarin yang saya jelaskan ya, tiga model sistem berdasarkan standar ITUT. Ini pertama adalah model sistem di mana komunikasi antar devices itu terhubung bisa terhubung melalui jaringan komputer atau global infrastruktur gitu ya, bahasa IEEE atau ETSI atau dari 3GPP, dan melalui gateway gitu ya. Yang model sistem kedua itu tanpa gateway, jadi hanya menggunakan global infrastruktur jaringan komunikasi. Kemudian model sistem yang ketiga adalah komunikasi antar devices saja tanpa menggunakan global infrastruktur. Nah, untuk komunikasi antar devices tersebut, ya, itu salah satu protokol yang digunakan adalah protokol 80.2.15.4 gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah dengar adalah protokol ini adalah biasa di bahasa merek eh, ininya di luarnya adalah Zigbee gitu ya, Zigbee. Ini mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya kalau disebutkan dengan Zigbee ya. Nah, kenapa kita ini masuk ke protokol ini karena memang nanti eranya kemarin ya waktu kita bicara apa namanya model Gartner kemarin ya, cycle-nya Gartner kemarin karena memang ke depan itu akan lebih banyak bicara ke apa namanya era devices ya, devices communication. Nah, salah satunya adalah menggunakan protokol ini ya, protokol ini ya 80.2.15.4 ya. Nah, kalau kita bicara protokol ini itu ada dua kata kunci, ya ini adalah eh, low power dan low data rate ya. Nah, jadi ada dua kata kunci, ya ini pertama adalah low power dan yang kedua adalah low
data rate. Ya, jadi komunikasi yang memang dengan power yang kecil dan data rate yang kecil gitu ya. Nah, bayangannya kalau dia low power dan low data rate, ya, terutama untuk low data rate, berarti komunikasi device-nya adalah kategori small devices, gitu ya. Jadi small devices ya. Jadi untuk perangkat-perangkat yang memang ukurannya kecil, ya tidak bisa untuk komunikasi yang besar ya, device yang besar. Karena apa? Ya dia low data rate di sini dan low power ya. Kalau low power berarti otomatis radiusnya, coveragenya cukup kecil ya, gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Em, Kemudian untuk apa saja contoh untuk 802 protokol ini bekerja, jadi 802.15.4 itu kebanyakan tadi ya karena sifatnya low power dan low data rate. em, Dia contohnya ini ya kemarin yang ditanyakan ya. Salah satunya bisa digunakan untuk wireless sensor network ya. Jadi wireless sensor network ini bisa menggunakan protokol ini ya. Jadi untuk karena apa low power low ini ya low power dan low data rate. Low power berarti coveragenya terbatas gitu ya. Ya WSN ini memang komunikasi antar devices tapi untuk komunikasi coverage terbatas ya. Ya kemarin ditanyakan ya waktu di kelas gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya apa lagi? Jadi ada smart grid system, kemudian untuk health monitoring, ada smart home dan yang lainnya ya. Jadi itu. Kemudian protokol ini 802.15.4 itu masuk ke area WPAN ya, Wireless Personal Area Networks ya. Apa saja yang tergabung di keluarga atau family atau grupnya WPAN ini itu terutama untuk protokol-protokol ya ini 802.15 ya ada 802.15.1 itu Bluetooth itu ya data rate-nya 1 megabit per second. Range-nya tergantung kelasnya gitu ya. Ada kelas 3 10 meter, kelas 1 100 meter. Kemudian ada untuk protokol apa namanya 802.15.3, kemudian baru di 802.15.4 gitu ya. Nah, ini eh, radiusnya cukup pendek ya dan karena data rate-nya kecil dan powernya kecil ya tadi ya 250 kbps ininya ya maksimal data rate-nya ya maksimal data rate-nya ini. Nah, em, ini merupakan apa namanya spesifikasi secara umum untuk protokol ini 802.15.4. Jadi ada tiga data rate yang tersedia yaitu 20 kbps, kemudian 40 kbps dan 250 kbps. Jadi memang data rate-nya cukup kecil ya. Jadi memang untuk komunikasi yang memang area terbatas dan memang devices-nya perangkatnya tidak bisa terlalu besar gitu ya. Tidak bisa untuk mengandalkan kecepatan tinggi ya untuk data-data yang besar gitu ya. Itu kemudian apalagi ininya bisa untuk topologinya star maupun peer to peer. Ya, jadi komunikasi yang bisa menggunakan protokol ini adalah komunikasi peer to peer maupun star gitu ya. Kemudian low latency devices. Kemudian kanal akses kanalnya itu menggunakan teknik atau metode CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Ya. Jadi kenapa menggunakan metode atau teknik akses kanal CSMA-CA? Karena memang karena komunikasinya star ya, ya terutama untuk star ya. Star itu kan centralized gitu ya. Jadi satu model komunikasi WiFi ya satu access point itu bisa digunakan untuk akses beberapa station ya. Nah, model seperti itu tentang terjadinya collision ya. Ya,
atau lebih mengakses pada waktu yang bersamaan gitu ya, itu konsep collision. Nah, untuk menghindari terjadinya collision itu digunakan metode akses kanal, ini CSMA CA, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance ya. Jadi untuk menghindari terjadinya collision ya. Collision itu tidak bisa dinolkan atau dihilangkan, tapi hanya bisa dikurangi dan dihindari gitu ya. Jadi contohnya ada 10 collision itu tidak bisa menjadi nol, tapi kurangi atau dihindari gitu ya. Jadi itu konsep collision ya. Nah, nanti ini algoritmanya cukup panjang ya. Jadi ini mungkin satu pertemuan sendiri nanti kalau mau dibahas terkait dengan CSM ACA. Kemudian low power konsumsi low power tadi sudah disampaikan. Kemudian ini ya ada 3 yang digunakan untuk protokol ini 802.15.4. Ya, ini di band frekuensi tinggi 2,4 GHz. Ini band frekuensi untuk WiFi. Itu ada 16 kanal. Kemudian untuk band frekuensi 915 MHz itu ada 10 kanal. Dan ada satu kanal itu band frekuensi 868 MHz gitu ya. Jadi ini secara umum untuk karakteristik dari protokol 802.15.4. Kemudian ini tadi ya sudah disampaikan untuk CSMA-CA dan ini ya. Kemudian itu untuk karakteristik umumnya. Kemudian kita masuk ke physical layer ya, layer awal ya, layer 1 dari protokol ini ya. Jadi fungsinya apa aja yang terkait dengan layer physical, layer fisik ya, ini activation dan deactivation proses radio transceiver. Ada radio transceiver. Jadi radio transceiver ini adalah eh, transmit dan receive gitu ya. Jadi proses pengiriman data ya, informasi dari sumber dan penerimaan data di tujuan gitu ya. Makanya di ininya adalah transceiver ya, transmit dan receive. Kemudian ada proses deteksi energi di kanalnya. Kemudian ada identifikasi link quality ya untuk saat penerimaan paket itu ya, si paket, dan ada proses clear channel assessment. Ya. Clear channel assessment itu terjadi di CSMA CA ya, untuk teknik CSMA CA. Makanya tadi tujuannya adalah menghindari atau mengurangi terjadinya collision ya di protokol ini karena sistem tadi ya, karena ada model topologi star itu memang sangat rentan terjadinya collision. Terlebih stationnya yang mengakses satu akses point misalnya itu cukup banyak ya. Kalau semakin banyak station yang mengakses di sana itu akan semakin tinggi tingkat terjadinya collision atau tabrakan akses kanal gitu ya. Jadi ini makanya perlu dilakukan teknik ini atau menggunakan metode CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Nah, teknik ini gimana cara bekerjanya? Saya jelaskan secara ringkas. Kalau cara ininya detailnya kan banyak gitu ya. Jadi menggunakan random base code dan yang lainnya. Kalau secara ringkas adalah jadi ya CSMA ya, Carrier Sense Multiple Access. Jadi ada proses sensing gitu ya. Ada proses sensing ya. Sensing itu adalah mendeteksi kanal ya, mendeteksi akses kanal sebelum melakukan pengiriman informasi ya dari sumber ke tujuan. Ya, jadi sebelum dia mengirimkan informasi utamanya, dia melakukan sensing dulu, ya, mendeteksi kanalnya dulu, apakah kanalnya sedang digunakan oleh stasiun lain atau tidak gitu ya. Jadi itu proses CSMA CA gitu ya. Nah, begitu kanalnya tidak digunakan atau sedang digunakan misalnya, jadi mungkin ada menggunakan stasiun lain.
tapi durasinya mungkin panjang gitu ya. Nah, itu dia baru bisa mengirimkan data informasi tersebut gitu ya, dengan estimasi kira-kira kanal ini available atau bisa digunakan itu sampai berapa lama gitu ya. Jadi nanti misalnya kanalnya kosong pada detik ke-7 misalnya ya. Ya, ternyata detik ke-8 ya, waktu ke-8 sampai ke-15 itu digunakan oleh station lain ya. Jadi artinya si station station B misalnya. Station A tidak bisa menggunakan kanal tersebut ya. Jadi ya menunggu sampai akses kanalnya selesai gitu ya. Jadi itu. Nah, ini supaya teknik memang teknik untuk menghindari terjadinya collision gitu ya. Jadi ini untuk proses CSMA-CA ya, ada proses sensing ya, carrier sense multiple access. Jadi ada proses sensing untuk pendeteksian kanalnya. Kemudian eh, di physical ini physical layer juga ada channel frequency selection. Jadi tadi ada tiga band frekuensi yang digunakan oleh protokol ini 802.15.4 ya ini frekuensi 2,4 GHz, eh, frekuensi 915 MHz dan 868 MHz. Jadi ada tiga band frekuensi yang digunakan gitu ya. Kemudian ada data transmission reception dan tadi adalah proses pengiriman data ya dari sumber dan proses penerimaan ya. Ya, ini dari transmission dan receiver. Ya. Kemudian ini band frekuensinya yang digunakan untuk protokol ini tadi sudah disampaikan. Jadi ada tiga band frekuensi, ini band frekuensi tinggi, ini 2,4 GHz. Ini frekuensi band yang digunakan kalau di Indonesia band frekuensinya WiFi ya, WLAN ya. Jadi 2,4 GHz itu eh, itu ada 16 kanal ya tadi ya. Ya 16 kanal untuk 2,4 GHz. Jadi kanal 11 sampai kanal 26 ya. Dengan guard band-nya ya. Guard band-nya itu 5 MHz ya. Jadi ini kalau ini masih standar luar ya. Kalau di Indonesia kayaknya akan interference ya dengan band frekuensinya WiFi ya. Nah, 2,4 sama 5 GHz ya sudah di ya. Kalau 868 itu kanal 0, kemudian kalau yang 915 itu kanal 1 sampai 2 MHz. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sampai di sini? Kalau dari saya belum, Pak. Ya, Iya. Dari yang blended gimana? Nih. dari saya juga belum ada, Pak. Indah gimana Ratna? Ate, Yufal. Belum juga, Pak. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi em, ini adalah gambaran terkait dengan perbandingan data rate dan kebutuhan powernya, power consumption-nya. Jadi, dan otomatis akan mempengaruhi di cost complexity-nya ya. Jadi itu. Nah, kalau dilihat data rate dan power consumption-nya ya. Ini tadi sudah disampaikan di awal ya. Kalau kita bicara protokol ini 802.15.4
itu dia low power dan low data rate ya. Ya, ini yang gambar warna biru ini ya. Ya, low power dan low data rate artinya apa? Artinya memang protokol ini eh, dari dibandingkan dengan teknologi yang lainnya atau sistem yang lainnya, dia paling kecil ya dari sisi power dan data rate-nya. Even dibandingkan dengan teknologi seluler ya, jaringan seluler di 1G, 2G, 2,5G sampai 3G ya. Ya, ya bahkan di analog, sistem analog dan GSM 2G itu kebutuhan powernya dia lebih kecil ya, 80215,4 ya, dibandingkan ya ini ya, yang analog ya, sistem analog maupun 2G awal ya, powernya cukup kecil ya. Ya, di sisi lain memang kalau power cukup kecil memang bagus ya. Cuma akibatnya apa? Akibatnya komunikasi yang bisa dibangun oleh protokol ini jadi eh, hanya terbatas gitu ya coveragenya. Ya, radiusnya cukup terbatas ya. Jadi tidak bisa untuk radius yang eh, apa jarak jauh gitu ya, atau long communication range gitu ini ya. Jadi artinya memang ini bahkan untuk keluarga WPAN sendiri, wireless personal area network sendiri, yang Bluetooth dan yang lainnya dia juga paling kecil ya. Ya dari sisi data rate-nya juga paling kecil dan sisi power consumption-nya juga cukup kecil ya. Jadi ini menggambarkan memang apa namanya apa untuk protokol ini memang dari sisi ini apa namanya dari data rate maupun power consumption-nya memang paling kecil dibandingkan teknologi yang lainnya gitu ya. Nah, memang saat ini memang masih digunakan ya ininya untuk komunikasi antar devices ya. Contohnya tadi ya. Ya, jadi untuk wireless sensor network contohnya ya, ini juga masih digunakan. Paling kan ada yang menanyakan gitu ya, Pak, WSN masih ini enggak itu apa bedanya dengan IoT yang mana yang kita bahas. Nah, IoT. Nah, ini saya ini ya. Ini menjelaskan bahwa memang WSN itu untuk komunikasi yang memang antar device yang memang coveragenya terbatas gitu ya, tidak tidak seperti IoT gitu ya. Ini yang memang ini. Oke. Kemudian dari sisi ini band frekuensinya tadi ya sudah disampaikan bahwa memang band frekuensi dan data rate ya. Jadi yang satu channel tadi adalah band frekuensi 868 MHz itu satu channel gitu ya. Data rate-nya adalah 20 kbps. Kemudian untuk band frekuensi 915 MHz itu 10 channel, data rate-nya itu 40 kbps ya. Data rate-nya ada tiga ya, 20, 40. Dan yang terakhir adalah yang band frekuensi 2,4 GHz ya. Band frekuensi 2,4 GHz itu ada 16 channel dan data rate-nya adalah 250 kbps ya. Artinya apa? Dari sini dia semakin tinggi band frekuensi yang digunakan, itu data rate-nya juga semakin besar, gitu ya, semakin tinggi. Ya, ini terlihat dari eh, standar yang digunakan oleh 8 protokol 802.15.4. Kemudian ini adalah ya penjelasan selanjutnya dari band frekuensi tadi, pembagian dan data rate dan sistem modulasinya gitu yang digunakan gitu ya. Jadi kalau yang eh, band frekuensi 868 dan 915 MHz itu menggunakan BPSK gitu ya. Kalau yang 2,4 GHz itu menggunakan OPUPSK ya. Ini beserta data rate-nya atau bit rate-nya gitu ya, 20 kilobit per second, 40 dan 250 bit per second. Kemudian untuk frame data frame strukturnya, informasi data frame strukturnya
itu ya seperti sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara struktur data ya, struktur data itu ada informasi data utamanya intinya sendiri dan ada bit-bit tambahannya. Ya, jadi kalau informasi dari sini bit-bit utamanya adalah di physical payloadnya ini, ya, payloadnya di sini sebutnya adalah PSDU ya, Physical Service Data Unit. Nah, ini adalah data utamanya, ya, informasi utamanya sendiri. Kemudian bit-bit tambahannya, ya bit-bit tambahannya itu ditaruh di depannya. Ada sinkronisasi header, kita ada preamble, paket delimiter, kemudian physical header ya. Jadi ada sinkronisasi header dan ada physical header ya. Bit-bit tambahannya di eh, diinformasikan di depan ya. Jadi ini untuk struktur frame di protokol 802.15.4 untuk di layer physical, ya, layer physical. Itu untuk layer physical. Kemudian kita masuk di layer kedua, yaitu MAC layer. Nah, di layer 2 itu lebih banyak kita bicara tipe devices-nya gitu ya, tipe devices untuk 802.15.4. Kalau layer physical tadi bicara band frekuensi, bitrate, data rate, modulasi gitu ya. Kemudian topologi dan yang lainnya. Kalau di eh, 802.15.4 bicara tipe devices-nya gitu ya. Nah, kalau tadi eh, struktur frame data, kemudian band frekuensi gitu ya, dan sistem pengiriman tadi ya, transmission. Kalau di MAC layer nanti bicara adalah tipe devices-nya, ya, tipe devices-nya ya. Secara umum ya, untuk tipe devices untuk protokol ini 802.15.4 itu ada dua tipe devices ya, FFD (Full Function Devices) dan RFD (Reduced Function Devices). Nah, ini bedanya apa? Dua tipe devices ini antara FFD dan RFD. Ada yang bisa menjelaskan teman-teman? FFD itu ya ini terkait dengan fungsi devices-nya ya. Nah, jadi fungsi devices-nya dan topologinya nanti ya. Topologi bisa disupport eh, oleh device ini ya. Kalau FFD itu eh, bisa melakukan mode fungsi semua ini ya, semua fungsi devices. Mulai dari end device sebagai koordinator kalau dia dalam satu network gitu ya. Ya, jadi koordinator tuh kalau topologinya star ya, dia yang di tengah ya, supervisornya ya, koordinator di tengahnya gitu ya. Jadi semuanya komunikasi dia harus lewat dia gitu. Nah, kemudian ada PAN koordinator. Nah, kalau PAN koordinator udah beda network gitu ya, beda network. Nah, itu dia sebagai PAN koordinator. Jadi semua fungsi devices, mode devices, baik end devices itu devices yang paling ujung ya. Dia sifatnya hanya pasif, hanya menerima informasi saja. Dia tidak bisa melakukan proses routing, mencari rute, mengirimkan data dan yang lainnya. Jadi dia hanya bisa menerima informasi ya. Data itu end devices. Ya, bisa end devices, koordinator maupun PAN koordinator itu FFT ya. Kemudian kalau yang RFD itu hanya terbatas, hanya fungsi end devices saja ya, kalau RFD. Ya, jadi kalau FFD itu semua fungsi devices dia bisa beroperasi ya, end devices, koordinator dan PAN koordinator. Kalau RFD dia hanya fungsi serving sebagai fungsi end devices saja, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk FFD itu bisa untuk semua topologi, ya topologi karena apa? Karena terkait dengan fungsi devices-nya tadi. Jadi kalau dia eh, sebagai koordinator tentunya bisa untuk sebagai star misalnya, ya atau
mesh atau yang lainnya ya. Kalau PAN koordinator juga sama ya. Kalau RFD ya RFD itu hanya terbatas ya karena dia hanya fungsi end devices saja, hanya menerima informasi saja ya. Kalau dia hanya fungsi end devices saja, menerima informasi saja, berarti topologinya hanya topologi star gitu ya, hanya terbatas pada topologi star. Ya, jadi dia tidak bisa sebagai koordinator, network koordinator maupun yang lainnya ya. Jadi harus atau sebagai pan koordinator gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi seperti terlihat di layar bahwa eh, yang warna biru, not warna biru itu adalah untuk fungsi devices yang FFD ya, FFD. Ya, kalau yang FFD itu bisa tadi ya devicesnya bisa untuk semuanya. Yang end device itu yang ujung ya. Ya, jadi menerima data maupun yang sebagai koordinator atau network koordinator. Ini kan satu network ya. Nah, kalau yang RFD, Reduce Function Devices, itu untuk yang not warna merah ya. Jadi yang ujung saja ya. Jadi dia hanya menerima informasi saja, pasif sifatnya ya. Kalau RFD, jadi pasif saja. Jadi tidak bisa melakukan fungsi apapun di situ. Itu ya, ini apa namanya untuk apa tipe devices FFT, full function device dan reduce function device. Kemudian selanjutnya ini ya sama ya untuk mesh dan tree itu hanya bisa untuk FFT ya. Karena FFT tadi semua mode apa devices ya baik end devices, network koordinator maupun PAN koordinator itu bisa eh, di ini ya karena sifatnya full function tadi ya full function. Kalau yang RFD dia hanya end devices saja. Nah ini lebih jelasnya di sini ya. Jadi untuk yang merah itu sebagai end devices ya, itu RFD ya jadi hanya menerima informasi saja. Kalau node ujung ini kan menerima informasi saja. Kemudian yang node biru itu dia bisa untuk network koordinator ya, baik untuk network koordinator maupun PAN koordinator. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk fungsi itu tadi, PAN koordinator apa sebagai antara perbedaan tipe device untuk FFD dan RFD. Oh, Iqbal tadi mau nanya, Maisa mau nanya, belum Pak. ya, oh belum tadi saya pikir boleh. Saya pikir mau nanya. Oke, Iqbal mau nanya, Iqbal Nisa. Belum, Kak. Hmm. Oke ya. Itu perbedaan dari sisi eh, jenis tipe devicesnya FFT dan RFD tadi ya. Jadi secara prinsip itu dua gitu ya perbedaan FFT dan RFD. Ini untuk mode eh, devicesnya. Kalau FFT semua mode bisa ya. Jadi end device sebagai network koordinator maupun PAN koordinator. Kalau RFD dia hanya sebagai end devices saja. Kemudian yang kedua adalah di topologinya, ya di topologi networknya. Kalau FFD semua network topologi bisa, mulai dari peer-to-peer, star, mesh, tadi apa namanya ring, tree, gitu ya, semuanya bisa. Kemudian kalau untuk yang RFD, RFD itu hanya topologi star saja. Kenapa topologi star ya? Dia hanya fungsinya di ujung saja ya, hanya fungsi menerima saja sebagai end devices saja, gitu ya. Itu secara prinsip itu untuk perbedaan antara RFD dan FFD. Itu ya untuk di layer MAC ya. Kita masih layer MAC untuk protokol 802.15.4. Kemudian untuk struktur datanya juga ini ya.
Jadi sama dengan physical layer tadi, kalau yang di Mac layer itu tentunya karena dia layernya di atas, tentunya ada tambahan layer dari physical layer ya, physical layer ya. Dia kan makin ke atas dia akan membawa informasi dari bawahnya ya. Ikut. Nah, layer utama di Mac layernya, struktur datanya itu ada sama, jadi ada data utamanya, data intinya ini adalah MSDU, Mac Service Data Unit. Ya, ini payloadnya gitu ya. Kemudian bit-bit tambahannya itu ditaruh di depan, itu Mac header. Kalau yang di belakang itu Mac footer. Jadi yang perbedaannya di bit tambahannya ya. Kalau di fisik aja bit-bit tambahannya. Kalau di Mac layer itu bit-bit tambahannya ada di depan dan di belakang gitu ya. Jadi ada Mac header dan yang di belakang adalah Mac footer ya. Ini untuk struktur frame di Mac layer. Tentunya dia ada tambahannya dari struktur yang data dari physical layer ya. Jadi yang kalau yang physical layer ini ya tadi ya. Jadi sinkron untuk data apa bit-bit tambahannya ditaruh di depan dan ada bit informasi tambah apa utamanya ya, informasi utamanya. Itu ya kira-kira teman-teman yang bisa ini untuk apa namanya eh, struktur data di layer Mac ya, layer Mac. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang masih belum jelas? Jelas Bapak. Oke, mungkin itu ya materi kita terkait dengan 802.15.4. Materinya ada di LMS ya. Dari yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai keempat semuanya ada di LMS. Jadi silakan teman-teman akses. Kemudian untuk pengganti perkuliahan kita minggu kemarin akibat libur tanggal merah ya, tanggal hari Jumat kemarin, itu kita lakukan eh, apa perkuliahan asinkron karena memang waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengganti karena minggu depan sudah teman-teman sudah libur Lebaran dan seminggu setelah Lebaran tanggal 15-16 sudah masuk pekan UTS ya. Jadi kita ganti untuk perkuliahan sebagai asinkron apa asinkron ya. Silakan teman-teman akses ke LMS-nya masing-masing, mulai kerjakan tugas dan kuis yang ada di LMS pertemuan 5, 6, 7 dan terakhir pertemuan 8 yang terkait dengan materi hari ini ya. Itu juga nanti sebagai apa namanya nilai tambahan ketika nanti teman-teman nilainya misalnya harusnya bisa A gitu ya. Jadi di AB bisa nanti dengan mengerjakan itu bisa menjadi A gitu ya. Jadi sebagai ini kalau ini. Jadi usahakan bisa dikerjakan semua tugas dan kuis yang ada di LMS untuk tiap pertemuannya, tiap materi pertemuan. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan materi kita? Untuk UTS itu tanggal 15 hari Jumatnya ya berarti 19 April ya. UTS UTS untuk pemodelan dan simulasi jaringan lanjut itu akan dilaksanakan 19 April sifatnya take home test ya nanti ya. Jadi take home test saya akan berikan informasi soalnya nanti saya upload di LMS teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 1 kali 24 jam dan dikerjakan secara mandiri nanti silakan bisa diakses untuk bisa apapun ya, bisa open all ya, open book catatan dan yang lainnya bisa mengakses materi. Yang penting adalah mengerjakan mandiri ya. Jadi saya percayakan ke teman-teman, berikan amanah ke teman-teman untuk bisa eh,
mengakses apapun ya, materi apapun, tapi dikerjakan secara mandiri. Ya, itu untuk kira-kira untuk apa namanya UTS kita dan materi kita terakhir. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup teman kita hari ini? Ada yang masih belum jelas? Atau masih penasaran kemarin yang bertanya terkait dengan IoT? Siapa kemarin yang bicara apa nanya IoT BSN kemarin? Udah, Bapak insya Allah udah paham. Enggak ya, aman ya. Itu tadi apa namanya makin terlihat ya untuk kalau BSN komunikasi antar devices yang memang radiusnya terbatas ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Setelah ini selamat berlibur Lebaran, selamat merayakan hari Lebaran bersama keluarga di rumah di kampung masing-masing dan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Ya, semoga eh, amalan kita di selama bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberikan kesehatan semuanya dan kembali dari kampung halaman bisa dalam kondisi sehat semuanya ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf lahir batin untuk selama perkuliahan kalau ada perkataan ini tindakan yang memang tidak berkenan, mohon maaf dan lahir batin. Semoga kita semua bisa apa mengambil hikmah dari bulan puasa Ramadan ini dan kembali dalam kondisi fitri ya, kondisi fitri eh, bersih ya, bersih dalam lahir batin. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk keluarga besar di rumah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Pak. banyak, Bapak.